Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gue kali ini gue bakal ngebahas light novel Mau Sama Retri volume ke-6 chapter ke-6. Di chapter ini bakal dibahas tentang Hakuto yang telah kembali ke desa Rabi. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di base camp rahasia milik Hakuto yang ada di dalam hutan Animania, saat ini Hakuto sedang menghubungi Tahara melalui panggilan telepati. Karena Hakuto ingin menanyakan perkembangan para budak yang akan dibawa ke desa Rabi. Dan setelah panggilan terhubung, Tahara pun langsung melaporkan semuanya kepada Hakuto. Tahara bilang jika para budak telah berhasil dibawa ke desa Rabi tanpa ada masalah. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat lega. Lalu Hakuto bertanya kepada Tahara, apa pendapat Tahara tentang pahlawan Whip? Dan Tahara lalu menjawab. Tahara bilang kepada Hakuto, jika pahlawan Whip itu adalah orang yang pantas mendapatkan gaji melebihi dirinya. Bahkan pahlawan Whip memiliki ketulusan yang sangat tinggi. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengerti. Tetapi Tahara lalu bilang kepada Hakuto. Tahara bilang jika pahlawan Whip adalah orang yang tidak ingin dia lawan. Karena pahlawan Whip memiliki nilai yang sangat tinggi di mata masyarakat. Dan jika dia membunuh pahlawan Whip, hal itu hanya akan menimbulkan kebencian dari semua orang terhadap dirinya. Dan alasan Tahara mengatakan hal ini kepada Hakuto adalah karena dia ingin melihat tindakan apa yang akan diambil oleh Hakuto. Karena yang dia tahu bahwa tuannya yaitu Raja Iblis Kunai Hakuto, dia pasti akan membunuh pahlawan terlebih dahulu untuk menciptakan rasa takut kepada semua orang. Sedangkan Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun lalu berpikir. Dan setelah itu Hakuto bilang kepada Tahara. Hakuto bilang bahwa pahlawan Whip memiliki caranya sendiri untuk mengubah dunia. Dan menurutnya hal itu sedikit agak sombong. Tahara yang mendengar hal itu, dia pun langsung tersenyum. Karena dia merasa jika Hakuto dan juga pahlawan Whip, mereka berdua ini memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu untuk mengubah dunia, tetapi dengan rencana mereka masing-masing. Lalu setelah itu, Tahara pun bilang kepada Hakuto. Tahara bilang bahwa dia melihat jika kota pemula sangat penting bagi Hakuto. Bahkan kota pemula menjadi kota pertama yang telah diinvasi oleh Hakuto. Dan ditambah lagi Hakuto telah membawa banyak orang dari kota pemula untuk pindah ke desa Rabi. Dan menurutnya, hal ini adalah pencapaian yang sangat besar. Tetapi Hakuto yang mendengar itu, dia pun lalu merasa sangat konyol. Karena ternyata Tahara memiliki pemikiran yang seperti itu. Padahal sebenarnya, alasan dia datang ke kota pemula adalah karena dia tidak tahu kota mana yang harus dia kunjungi pertama kali saat dia pergi ke wilayah bangsa utara. Dan semua yang terjadi sampai saat ini hanyalah kebetulan saja, dan bukan untuk tujuan menguasai ataupun menaklukkan kota itu. Dan panggilan pun akhirnya selesai. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung mengajak Putri Cake untuk segera berangkat menuju ke desa Rabi. Sedangkan Putri Cake yang mendengar hal itu, dia pun langsung menurut. Dan di sini dia sangat yakin jika desa Rabi itu adalah wilayah kekuasaan dari Raja Iblis Hakuto. Bahkan dia juga sangat yakin jika desa Rabi pasti akan lebih parah dari wilayah Helion, dan hal ini membuatnya sangat gugup. Dan setelah semuanya siap, Hakuto pun langsung memegang bahu Cake, karena dia akan menggunakan item teleportasi, dan akan langsung berteleportasi menuju ke desa Rabi. Dan tidak lama setelah itu, mereka pun akhirnya sampai di desa Rabi. Tetapi Putri Cake yang melihat keadaan desa Rabi untuk pertama kalinya, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena ternyata desa Rabi itu terlihat sangat rapi dan juga normal. Bahkan desa ini sudah melebihi sebuah kota.
Padahal awalnya dia berpikir jika tempat ini akan lebih parah dari wilayah Helion. Dan saat Hakuto mengajak Putri Cake untuk masuk ke dalam desa Rabi, dia pun akhirnya menjadi sangat kagum dengan semua kemajuan desa Rabi. Bahkan dia melihat jika alat-alat yang digunakan di desa Rabi adalah alat-alat yang sangat unik dan belum pernah ada sebelumnya di dunia ini. Dan hal ini membuatnya sangat kagum. Tetapi tiba-tiba, ada seorang wanita yang datang menghampiri Hakuto dan juga Putri Cake. Dan ternyata wanita itu adalah Yu. Dan alasan Yu datang ke sini adalah karena dia sebelumnya telah diberitahu oleh Tahara jika tuan mereka yaitu Hakuto akan kembali hari ini. Sehingga Yu datang ke sini untuk menyambut kedatangan dari Hakuto. Tetapi saat Yu melihat jika ada seorang gadis yang dibawa oleh Hakuto, ternyata hal ini membuatnya sangat waspada. Lalu Yu bertanya kepada Hakuto, siapakah gadis yang dibawa oleh Hakuto? Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjawab. Hakuto bilang kepada Yu, jika gadis ini adalah seorang putri yang telah diasingkan, sehingga dia membawanya ke sini. Sedangkan Putri Cake yang melihat kedatangan dari Yu, dia pun menjadi sangat ketakutan. Karena dia bisa merasakan aura yang sangat mengerikan dari dalam tubuh Yu. Bahkan menurutnya, Yu ini memiliki aura yang lebih menakutkan daripada iblis Helion. Padahal dulunya, saat dia ada di wilayah Helion, dia sudah terbiasa menghadapi banyak iblis yang memiliki aura yang sangat menakutkan. Tetapi Yu ternyata lebih mengerikan dari para iblis. Dan di sini Putri Cake sangat yakin jika Yu ini bukanlah manusia. Dan setelah itu, Hakuto pun lalu meminta Yu untuk mengajak Putri Cake berjalan-jalan. Karena saat ini ada hal yang ingin dia lakukan. Dan setelah Hakuto melihat mereka berdua pergi, dia pun langsung berjalan untuk melihat perkembangan dari pembangunan desa Rabi. Dan di sini Hakuto melihat jika desa Rabi telah berkembang dengan sangat pesat. Bahkan saat ini desa Rabi sangat ramai pengunjung. Tetapi saat Hakuto mulai berjalan, tiba-tiba saja semua orang di sana langsung terdiam dan mulai ketakutan. Karena mereka sangat tahu bahwa Hakuto itu adalah seorang raja iblis yang telah menguasai desa Rabi. Bahkan mereka semua pernah mendengar sebuah rumor jika Raja Iblis Hakuto adalah orang yang bisa mengalahkan iblis raksasa dengan sekali pukul saja. Dan hal itu cukup membuat mereka menjadi sangat takut kepada Hakuto. Sedangkan Hakuto yang melihat hal ini, dia pun tidak peduli sama sekali. Dan dia pun terus berjalan sambil merokok. Tetapi tiba-tiba, ada seorang gadis kecil langsung menghampiri Hakuto dengan rasa gembira. Dan ternyata gadis itu adalah Aku. Dan saat Hakuto melihat Aku, dia pun mulai merasakan perasaan yang sangat hangat. Karena ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan ini. Lalu setelah itu, Aku bertanya kepada Hakuto, apakah tuannya baik-baik saja? Tetapi Hakuto yang mendengar itu, dia pun dengan cepat langsung menggendong Aku dan bilang kepadanya jika dia baik-baik saja. Bahkan dia juga membawakan Aku sebuah buku yang sangat menarik. Dan buku itu judulnya adalah Petualangan si Anjing Penghancur. Sedangkan Aku yang mendengar hal itu, dia pun merasa sangat senang. Karena dia sangat suka mendengar cerita dongeng. Sedangkan semua orang yang melihat kedekatan Hakuto dan juga Aku, mereka semua pun langsung tercengang. Karena mereka tidak menyangka jika Raja Iblis kejam seperti Hakuto bisa menunjukkan senyum seperti itu. Dan dengan ini, kedamaian pun mulai terasa di desa Rabi. Tetapi tanpa mereka ketahui, ternyata ada berbagai pihak yang telah siap untuk menyerang desa Rabi. Dan tidak lama setelah itu, Hakuto pun akhirnya bertemu dengan Momo dan juga Kyon. Dan perlu diketahui, Momo dan Kyon adalah beastman kelinci yang sangat cantik. Bahkan saat ini banyak pekerja dan juga para pengunjung yang menganggap mereka berdua sebagai primadona dari desa Rabi. Bahkan karena kecantikan dari mereka, akhirnya semua orang pun mulai mengabaikan jika mereka berdua ini adalah ras beastman. Padahal biasanya ras beastman sangat dibenci dan juga dipandang sangat rendah oleh para manusia. Dan setelah itu, mereka pun lalu bilang kepada Hakuto. Mereka bilang jika Tuan Hakuto telah ditunggu oleh Putri Luna. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengerti.
dan dia pun langsung menuju ke tempat Luna untuk bertemu dengannya. Dan setelah Hakuto sampai di sana, ternyata di sana Hakuto telah ditunggu oleh dua orang, yaitu Luna dan juga Eagle. Dan Luna yang melihat Hakuto, dia pun langsung meminta Hakuto untuk segera duduk. Sedangkan Eagle langsung menyiapkan teh untuk Hakuto. Dan mereka melayani Hakuto seperti seorang bos. Dan setelah itu, Luna pun dengan sangat curiga bertanya kepada Hakuto, kenapa Hakuto pergi lama sekali? Dan apa yang selama ini dilakukan oleh Hakuto? Dan apakah Hakuto selama ini telah bersenang-senang dengan banyak gadis di tempat itu? Tetapi Hakuto yang tidak peka dengan pertanyaan ini, dia malah menjawab jika dia memang sedikit bersenang-senang dengan para gadis. Tetapi yang dimaksud oleh Hakuto di sini bukanlah hal mesum, karena dia hanya menjalankan misi bersama-sama. Dan gadis-gadis itu adalah Olgan, Ming, Akane, dan juga Beastman Kucing. Tetapi Luna yang mendengar hal itu, dia malah salah paham. Dan Luna langsung menuduh Hakuto jika Hakuto itu telah melakukan hal mesum. Sedangkan Hakuto yang mendengar hal itu, dia malah menjadi sangat bingung, karena dia tidak tahu apa yang dikatakan oleh Luna. Bahkan karena Hakuto sangat lelah untuk menghadapi Luna, Hakuto pun akhirnya langsung mengabaikannya. Dan setelah itu, Hakuto lalu bertanya kepada Eagle, bagaimana perasaannya tinggal di desa Rabi, dan apakah Yu telah mengobati semua lukanya. Dan Eagle pun lalu menjawab. Eagle bilang kepada Hakuto bahwa dokter Yu telah mengobati semua lukanya, bahkan lukanya semuanya telah sembuh. Tetapi Luna lalu bertanya kepada Hakuto, apakah Yu bisa menumbuhkan kembali sayap yang sudah terpotong? Karena sayap Eagle saat ini sudah terpotong dan menjadi cacat. Tetapi Eagle yang mendengar hal itu, dia pun langsung menolaknya. Karena Eagle tidak mau sayapnya tumbuh kembali. Karena jika sayapnya tumbuh kembali, maka tidak akan ada orang yang mau berteman dengannya. Karena dia adalah seorang beastman. Bahkan dulu dia pernah disiksa hanya karena dia adalah seorang beastman. Tetapi Luna dengan tegas lalu bilang kepada Eagle. Luna bilang bahwa wilayah ini adalah wilayah kekuasaannya. Jadi siapapun yang nantinya mencoba untuk menyakiti Eagle, maka orang itu pasti akan dia eksekusi. Tetapi Eagle langsung menentang hal itu. Karena dia tidak mau jika Luna melakukan hal yang tidak adil hanya karena dia adalah temannya. Sedangkan Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya tahu jika ternyata kerajaan Holy Light sangat keras terhadap ras beastman seperti Eagle dan juga ras manusia iblis seperti Tron. Bahkan jika mereka berdua ini keluar dari desa Rabi, maka mereka akan ditangkap lalu disiksa. Dan alasan kenapa mereka saat ini masih tetap aman di desa Rabi adalah karena desa Rabi adalah tempat yang tertutup. Dan desa ini juga dikuasai oleh salah satu Holy Maiden, yaitu Luna Elegant. Bahkan banyak bangsawan yang tidak mau mengambil alih wilayah ini, karena wilayah ini hanyalah wilayah yang tandus. Lalu setelah itu, Eagle bilang kepada Luna dan juga Hakuto bahwa dia ini adalah seorang beastman burung yang sangat dibenci oleh para manusia. Sedangkan para beastman yang hidup di desa Rabi, mereka itu adalah beastman kelinci. Dan satu-satunya ras beastman yang bisa diterima oleh kerajaan Holy Light hanyalah beastman kelinci. Karena beastman kelinci sangat dicintai oleh malaikat bijaksana yang disembah oleh kerajaan Holy Light. Sehingga beastman kelinci sampai saat ini masih dibiarkan hidup dan sangat dihormati di kerajaan Holy Light. Tetapi sayangnya, untuk ras beastman yang lainnya, mereka ini sangat dibenci oleh kerajaan Holy Light. Sehingga dia menolak untuk menumbuhkan sayapnya kembali. Dan dia juga tidak mau membuat posisi Luna sebagai salah satu Holy Maiden menjadi tercemar karena dirinya. Tetapi Hakuto dengan tenang lalu bilang kepada Luna dan juga Eagle. Hakuto bilang bahwa sebelumnya dia telah bertemu dengan banyak ras, mulai dari ras manusia, iblis, manusia setengah iblis, kurcaci, beastman kucing, beastman banteng, dan juga beastman monyet. Dan yang dia tahu mereka semua memiliki kesamaan dan tidak ada bedanya sama sekali. Tetapi mereka semua sangat menyenangkan. Dan tidak ada alasan bagi mereka untuk saling membenci satu sama lain hanya karena perbedaan. Eagle yang mendengar hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Hakuto, apakah Tuan Hakuto akan menerimanya jika dia adalah seorang beastman?
karena nantinya akan ada banyak orang yang akan menentang hal itu. Dan Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada Eagle. Hakuto bilang bahwa jika ada orang yang menghalangi jalannya, maka dia pasti akan menyingkirkan mereka semua. Dan Eagle bisa memilih dengan bebas apakah dia ingin menumbuhkan sayap atau tidak. Eagle yang mendengar itu, dia pun menjadi sedikit agak ragu. Tetapi Hakuto lalu bilang kepada Eagle bahwa jika Eagle membutuhkan sesuatu, maka dia harus berjuang untuk mendapatkannya, tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang lain. Dan Eagle yang mendengar itu, dia pun langsung mengangguk. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.